Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai beberapa penyebab dari permasalahan yang biasanya ditemui di lapangan. Salah satunya adalah mengenai motivasi belajar yang rendah ketika saat pembelajaran materi energi dan perubahannya. Beberapa penyebabnya, salah satunya hal ini dikarenakan faktor ekstrinsik, yaitu faktor dari gurunya itu sendiri yang tidak menggunakan inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswanya. Terkadang dengan hanya metode ceramah atau energi yang terbarukannya itu hanya dalam bentuk disebutkan saja tanpa ditampilkan di depan siswa, atau juga dikarenakan potensi atau permasalahan yang disampaikan itu di luar dari potensi daerahnya. Itu yang menyebabkan motivasi belajar siswa menjadi rendah pada pembelajaran energi terbarukan. Selanjutnya, yang menyebabkan pemahaman konsep siswa itu kurang, itu karena tadi peserta didik pada proses pembelajarannya hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Maka sebaiknya untuk hal ini siswa itu bisa menggali informasi tersebut baik dari mereka mencari dari Google ataupun dengan melakukan praktek langsung sehingga konsepnya itu bisa dibangun sendiri oleh siswa. Lalu berikutnya, hasil pengamatan bahwa rata-rata itu hampir 70% nilai siswa itu di bawah KKM. Hal ini dikarenakan peserta didik kurang memahami konsep yang dipelajari karena tadi mereka itu hanya mendapatkan informasi dari guru saja atau pembelajaran yang cenderung yang tidak berpusat pada murid, di mana siswa itu hanya menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi, maka sebaiknya pembelajaran yang lebih banyak melibatkan siswa, pembelajaran yang siswa menggali informasi, menggali konsep sendiri, menerapkannya dan mengaplikasikannya, itu bisa langsung digali sendiri oleh siswanya. Dan yang berikutnya itu adalah untuk memahami konsep yang dia pelajari. Yang terpenting itu adalah apa sih manfaatnya bagi siswa tersebut ketika dia bisa mempelajari konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Artinya soal-soal yang diberikan atau masalah yang diberikan itu karena tidak kontekstual akhirnya menyebabkan siswa menjadi kebingungan saat pembelajaran. Lalu berikutnya, berdasarkan hasil pengamatan, kurang mampu bekerja sama dalam kelompoknya dan mengandalkan orang lain. Ini penyebabnya karena tadi tidak ada tugas pokok atau pembagian kerja dari siswa di kelompok tersebut. Maka sebaiknya tadi yang terpenting itu ketika pembelajaran dilaksanakan, masalahnya harus kontekstual, lalu ada hipotesisnya sehingga nanti untuk menjawab hal tersebut mereka punya tujuan yang ingin dicapai. Dari tujuan yang ingin dicapai, apa yang harus mereka lakukan juga tergambar. Setelah tergambar itu nanti ada pembagian job desk-nya. Jadi kita kalau sudah ada komitmen ya membangun timnya, tujuannya sudah pasti, maka nanti itu pembagian kerjanya sudah ada, pasti insya Allah kerja kelompok juga akan berjalan karena mereka punya tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Dan yang pasti tidak saling mengandalkan karena komitmennya jelas, kemudian tupoksinya juga jelas. Lalu berdasarkan hasil pengamatan, peserta didik kurang menguasai literasi sains.
Hal ini terlihat dari seringnya peserta didik bertanya kepada gurunya. Maka ini penyebabnya adalah kebanyakan literasi atau bacaan-bacaan itu dalam bentuk teks yang dimana siswa itu kalau untuk teks mudah mulai ditinggalkan, maka sebaiknya materi-materi itu dibuat dalam bentuk animasi ataupun video-video sehingga nanti mereka punya interest, apa istilahnya itu, punya keinginan untuk menggali pemahaman tersebut, untuk membaca apa yang harus mereka pelajari. Dan yang terpenting tadi adalah memastikan tujuan yang akan dia peroleh ke depannya. Lalu di sini berdasarkan hasil pengamatan ternyata kemampuan dari numerasi siswa itu kurang ya pada saat mencoba membuat komposisi bahan untuk membuat briket sekam padi. Nah, hal ini penyebabnya adalah dikarenakan kemampuan dasar numerasi dari siswa itu masih perlu dioptimalkan. Jadi nanti penyebabnya itu satu, tidak ada asesmen diagnostik. Jadi kita belum tidak mencari penyebab atau istilahnya itu mengklasifikasikan siswa ini anak-anak berada fase apa. Mereka tidak bisanya dalam fase apa atau dalam operasi apa. Operasi bilangan penjumlahan kah, perkalian kah, ataukah misal tadi seperti konversi satuan. Nah, dari situ kalau memang ada kesulitan, maka setelah diketahui penyebabnya, maka penyebab yang kedua itu adalah tidak adanya komunikasi antara guru matematika dengan guru-guru yang lainnya. Padahal dengan adanya komunikasi yang baik dan sudah pasti ada hal yang dibutuhkan, misal tadi kalau fisika butuh konversi satuan, maka nanti di matematika diajarkan terus sampai nanti bisa. Jadi tahap yang penting itu adalah asesmen diagnostiknya. Oke, berikutnya. Nah, untuk soal-soal juga agar kemampuan numerik peserta didik pada kemampuan dasar itu juga lebih optimal, maka sebaiknya untuk penjumlahan, perkalian, atau hal-hal lain itu lebih ke konsep atau persoalan yang ada di kehidupan sehari-hari atau dicontohkan bendanya yang real gitu ya. Itulah penyebabnya kenapa anak-anak kesulitan untuk memahami kemampuan dasar dari numerik tersebut. Lalu kesulitan belajar yang lain itu adalah anak-anak sulit memahami atau menentukan skala utama dan skala nonius. Satu penyebabnya adalah bisa jadi anak itu tidak langsung diterapkan si kemampuan membaca skala utama dan nonius ini dalam langsung bendanya gitu, satu. Jadi mereka kesulitan mengaplikasikan konsep tadi karena tidak langsung dengan alatnya. Yang kedua, kurangnya latihan penyebabnya. Atau yang berikutnya, alatnya hanya sedikit. Misalkan akhirnya rebutan, akhirnya tidak optimal. Namun itu bisa diakali dengan siswa menggambar misal 3,3 mm. Bagaimana gambar untuk skala tersebut pada mikrometer swoop seperti itu. Nanti anak-anak membuat gambar skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa. Intinya langsung aplikasi konsep tersebut ke alat yang akan digunakan untuk pengukurannya. Oke, lalu berikutnya anak kesulitan mengungkapkan ide atau gagasan. Nah, ini penyebabnya satu, karena memang anak tidak percaya diri untuk menyampaikan gagasan. Yang kedua, mereka terbiasa mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, sehingga untuk mengubah kebiasaan itu perlu berbagai macam tantangan. Penyebab yang ketiga adalah malu di depan kelas, malu ketika takut jawabannya salah. Maka tugas sebagai seorang guru itu adalah memberikan apresiasi. Dan yang keempat itu adalah tadi
kerjasama antar kelompoknya yang belum solid, yang tidak ada pembagian tugasnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah tidak sesuai dengan gaya belajar mereka saat ini. Anak-anak itu kan cenderung lihat TikTok, lihat YouTube, maka bisa jadi untuk mengungkapkan ide dengan menggunakan media pembelajaran tersebut, itu bisa kita lakukan. Lalu yang berikutnya adalah yang ini. Pemanfaatan model pembelajaran based learning itu masih belum optimal. Bagaimana supaya bisa lebih optimal? Tadi yang pertama itu kita harus buat masalah yang kita berikan itu adalah sesuai dengan kondisi lingkungannya. Lalu tujuannya apa? Kenapa kita harus memecahkan masalah tersebut? Kenapa kita harus paham dengan konsep tersebut? Yang ketiga adalah tadi yang adanya saling lempar tanggung jawab antar kelompok. Maka kalau pasti masalahnya ada dengan kehidupan mereka sehari-hari, kemudian pasti tujuannya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan, job desk-nya apa, pasti yakin untuk model pembelajaran based learning ini pasti akan optimal. Lalu yang berikutnya yang tidak kalah penting itu adalah asesmen diagnostik. Bisa jadi anak ini kemajuannya sedikit, tetapi kan dengan pengalaman yang terus-menerus, pembiasaan yang terus-menerus, pasti ini juga akan berakibat baik bagi siswa tersebut. Lalu yang berikutnya, peserta didik kesulitan untuk menyelesaikan soal. Penyebabnya adalah tadi yang pertama, anak masih belum memahami konsep tersebut, yang dikarenakan konsep tersebut diberikan langsung oleh gurunya tanpa si anak menggali sendiri. Lalu yang kedua adalah kemampuan berpikir untuk menalar atau menginterpretasikan data itu masih perlu dilatih, menghubungkan variabelnya sehingga untuk menyelesaikan soal-soal yang tingkat kesulitannya tinggi itu bisa dikuasai oleh mereka. Jadi intinya mah yang terpenting itu adalah bagaimana siswa itu memahami konsepnya dan menemukan konsep tersebut. Lalu kalau sudah konsepnya dapat, lalu kemudian bagaimana mengaplikasikannya. Itu mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk siswa yang kesulitan menyelesaikan soal-soal. Lalu yang terakhir, bagaimana mengenai terkendalanya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ini adalah solusi yang gampang sebenarnya untuk di zaman sekarang. Penyebabnya itu bisa jadi satu karena memang tidak tahu. Yang kedua memang sarana prasarana pendukung yang ada di sekolahnya masih belum support gitu ya. Kemudian yang ketiga itu karena tidak ada komunitas yang menggerakkan Bapak Ibu guru untuk bisa lebih memanfaatkan teknologi. Karena teknologi zaman sekarang itu cukup dengan menggunakan HP dan punya kuota, kita bisa terhubung dengan berbagai macam aplikasi seperti LabMaya, kemudian Petcolardo, lalu Canva, di mana nanti Liveworksheet juga bisa, dan YouTube juga atau TikTok mungkin ya, itu bisa kita gunakan sebagai sarana untuk membuat pembelajaran itu lebih inovatif, lebih menarik, dan lebih jelas gitu ya, sehingga kita tidak mengawang-awang karena anak melihat sendiri bagaimana energi terbarukan di beberapa negara itu sudah canggih, sudah luar biasa, sehingga mereka memiliki motivasi yang kuat, mereka terinspirasi untuk menemukan berbagai macam perubahan energi terbarukan yang nantinya bermanfaat di kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.